Jika hari ini kamu sedang malas baca Quran, bisa jadi bukan kamu yang sedang malas, tapi bisa jadi karena Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kamu. Kenapa? Karena nanti Quran kan yang jadi teman kita. Ketika kita nanti ditutupkan kafan, lalu dibawa ke kubur, Quran yang akan menjadi teman di dalam kubur. Quran juga yang akan menjadi syafaat, penyejuk di hari kiamat. Ketika kita nanti akan tenggelam, matahari ada di atas kepala kita, kita tenggelam dari keringat-keringat atas dosa-dosa kita sendiri. Quran yang jadi penyejuk gitu. Lah, kalau Quran nggak mau dibaca sama kita, berarti Quran nggak mau jadi teman kita di kubur, nggak mau jadi penyejuk. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu. Kitabun anzalnahu ilaika. Penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Pemuda yang penuh inspirasi, penuh energi, terbalut dengan rules yang syar'i. Kembali kepada Al-Quran menjadi yang terbaik di suatu generasi. Jadilah inspirasi kebaikan. Madinah Quran. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali dalam Sapa Komunitas di Syamil TV, Inspirasi Kebaikan. Masih bersama dengan saya Zikri dan Om Apud. Dan masih bersama dengan DPP Odoj periode 2021 hingga 2024 yang baru dilantik beberapa bulan lalu ya. Alhamdulillah. Dan tampaknya sudah menyiapkan hal-hal baru nih untuk Odoj di kepengurusan selanjutnya. Baik, kalau misalnya Odoj kan bagi orang-orang awam nih Ustadz, membaca Al-Quran satu hari satu juz itu bukan perkara yang mudah. Ada yang beberapa ayat juga udah alhamdulillah begitu ya. Satu halaman juga alhamdulillah sudah pencapaian yang luar biasa. Nah, ada tidak sebuah treatment mungkin atau program dari Odoj yang bisa memfasilitasi sahabat-sahabat yang ingin memulai membaca Al-Quran dengan konsisten, dengan istiqomah, tapi makomnya belum nyampe satu hari satu juz begitu. Belum sanggup belum sanggup begitu, atau sedang proses menuju itu. Kira-kira ada tidak? Ya, ada. Kita di Odoj itu ada beberapa programnya. Jadi nggak hanya satu hari satu juz, tapi juga ada beberapa program lainnya. Nah, itu salah satunya untuk mengakomodir teman-teman yang pengen gitu ya berkomunitas, pengen berkumpul dengan orang-orang yang positif, yang semangat gitu ya. Tapi dia belum sanggup nih baca satu juz. Nah, makanya kita ada program ada namanya ODAL. One day half juz. Oh, ya, jadi itu setengahnya ya? Setengah juz ya. Satu hari setengah juz. Ada lagi namanya Odoj Star. Odoj Star. Nah, Star itu singkatan dari setiap hari tilawah Al-Quran. Nah, minimal satu ayat. Minimal satu ayat. Minimal satu ayat. Jadi baca satu ayat aja setiap hari udah bisa gabung komunitas Odoj. Masya Allah. Dan ada lagi yang untuk anak-anak itu namanya Odol Kids. Odol Kids. Ya, one day one lembar untuk anak-anak usia di bawah 13 tahun. Nah, jadi kalau Pak Put sama Mas Rizky udah belum usianya 13 tahun bisa ikut. Aduh, mau ikut gimana gitu ya? Ada jenggotan ya. Kita mengakomodir itu kenapa biar yang penting deket dulu nih gitu sama Al-Quran. Biasa dulu, biasa ngaji. Minimal satu ayat lah kan cuma baca nun kelar gitu. Iya, betul. Itu udah laporan selesai. Gitu. Yang penting deket dulu dengan Al-Quran ya, kemudian baca dan nggak dibebankan dulu yang banyak-banyak dulu ya. Nah, biasanya kalau udah baca satu ayat, dua ayat, itu kan lama-lama naik sendiri. Betul. Tagihan nanti ya. Iya. Dia nggak mungkin cuma baca nun doang. Iya kan nggak mungkin ya. Paling tambahinnya satu ayat lagi. Betul. Dari sana apakah ada memungkinkan saya insya Allah nih mau naik level begitu ya dari Odal misalnya ke Odoj. Itu perlu seperti apa biasanya caranya supaya bisa naik seperti itu? Iya, bisa. Ya? Dari OS, kita nyep OS ya, Odoj Star OS, mau naik udah kayaknya enak bisa nih setengah juz gitu. Mau pindah ke Odal bisa. Iya, bisa. Tinggal kontak adminnya aja. Ada adminnya. Adminnya juga kan mantau nih bacanya dia udah setengah juz nih, udah kadang adminnya ayo pindah yuk ke Odal gitu. Justru diajak ya, ditawarin. Pindah yuk naik kelas gitu. Jadi bisa dua arah, dari member maupun dari admin yang mantau. Nah, itulah fungsinya admin gitu kan. Jadi ngingetin juga gitu, mantau juga. Saya dulu pernah di waktu awal-awal tuh sampai dikejar-kejar sampai ke Facebook kebetulan. Kebetulan temenan di Facebook adminnya.
sampai ditanyain udah kelas belum gitu. Masya Allah. Awal-awal kan namanya masih ini ya, penjajakan. Betul adaptasi ya. Dan ternyata adminnya sebegitu pedulinya ya. Iya, sampai diteleponin gitu. Allahu Akbar. 24 jam sehari. 24 jam kebaikan ya. Iya. Nah, jadi teman-teman yang sahabat Syamil semua yang ingin gabung dengan komunitas kebaikan ini ya, nggak mesti langsung 1 juz pun nggak apa-apa ya. Betul. Misalkan kadang ada yang minder misalkan saya mah belum makomnya 1 juz tapi pengen gabung nih gitu. Iya. Bisa diterima nggak ya? Ternyata bisa ya. Bisa. Insya Allah difasilitasi sama teman-teman Odoji komunitas. Betul. Nah, yang menarik lagi gini, ketika kita ngobrol-ngobrol sama DPP ya, Dewan Pengurus Pusat, ternyata bukan hanya orang Jakarta nih. Iya. Gitu. Ada pengurusnya ini yang jauh, bukan hanya dari luar kota gitu, tapi dari luar pulau. Luar pulau bahkan ya. Kadang bingung ini koordinasinya kayak gimana gitu ya. Betul. Sedangkan biasanya pengurus pusat, yang namanya pengurus pusat rapatnya sering gitu ya. Kemudian kegiatannya banyak gitu. Dan mobilitasnya tinggi. Betul. Dan ini ada satu anggota DPP yang jauh dari Jakarta, tepatnya di Palembang, dan yang satu lagi seorang akhwat gitu. Masya Allah. Kita lihat di sini ada di belakang. Iya, kita soroti yang sebelah mana? Silakan perkenalkan. Boleh sambil perkenalan diri ya. Silakan. Nyebutnya teteh atau kakak ya kalau dari Palembang. Mbak aja. Mbak aja. Silakan Mbak, silakan. Waalaikumsalam. Misalkan saya siswa yang ada di bendahara umum. Bendahara. Di komunitas Wandi Wajus. Jadi karena komunitas Wandi Wajus ini tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa negara, jadi memang pengurusnya untuk pusat itu merata. Jadi bahkan bukan hanya dari Palembang. Terakhir ini yang baru kita dari kepengurusan terbaru ada yang dari Papua dan Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan. Jadi nggak hanya Palembang, jadi karena memang udah kita nyebar. Ada keterwakilannya. Iya, gitu. Ya, berbicara tentang hal di luar untuk koordinasi. Memang kita kebanyakan di online, WhatsApp. Tapi kalau untuk rapat-rapat nasional, kita terbang ke dari rumah masing-masing. Terbang bahkan ya. Kecuali ke Jakarta untuk koordinasi karena kan tidak seperti saat ini kan ada kunjungan ke Syamil Quran. Ya saya berangkat dari Palembang ke sini. Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa kita koordinasikan secara online, kita offline ke sini gitu. Ada yang kemudian hanya saya kata guru saya, ketika kamu ngurus Quran, percaya aja gitu, Allah yang harus ngurus kamu gitu. Jadi rata-rata kalau pengurusan kita teman-teman jadi pengurus itu yang kita yakini, karena Quran yang kita urus, Allah yang urus kita gitu. Alhamdulillah, dan itu sudah terbukti ya. Sudah sangat terasakan, Masya Allah. Jadi jarak bukanlah penghalang. Kalau zaman pandemi kan nge-zoom biasa ya. Betul. Kalau sebelum pandemi, bahkan sekarang juga terbang ke sini ya. Betul. Allahu Akbar. Menteri Keuangan lagi ya. Menteri Keuangan lagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah. Dan ternyata tidak hanya dari Palembang, tadi juga dari daerah-daerah yang lain pun ada. Dari Papua juga ada. Dari Papua juga sudah ada. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa silaturahim ya. Insya Allah kita mengundang teman-teman Papua di sini ya. Iya. Betul. Atau giliran kita yang ke sana, siapa tahu ya. Iya. Baik. Nah, mungkin bagi banyak orang juga Odoj kegiatannya apa sih? Gak bakal jauh-jauh dari Quran kayaknya, dari tilawah dan lain-lain. Tapi sebetulnya apakah dakwah Odoj itu sebetulnya lebih luas dibandingkan dengan tilawah Al-Quran atau bagaimana, Ustaz? Iya, core utamanya memang tentang tilawah Quran. Betul. Kita tilawah, bukan hafalan, bukan tafsir, tapi tilawah. Cuma kami meyakini di Dewan Pengurus Pusat Wandi Wajus dan seluruh pengurus meyakini ada prinsip begini. Jika seseorang sudah memiliki kesadaran untuk istiqamah tilawah, maka akan timbul kesadaran baru, kesadaran memperbaiki bacaan. Saya baca selama ini benar nggak sih? Maka dia kemudian belajar tahsin, kesadaran mengetahui makna yang dibaca. Saya baca maksudnya apa? Maka dia ikut kajian-kajian tafsir. Terus bahkan sampai kesadaran menambah hafalan. Lalu kemudian akhirnya bangkit lagi, kesadaran sosial. Maka di Wandi Wajus itu nggak aneh kalau ada donasi-donasi yang lumayan besar. Bahkan di tengah pandemi, ketika semua orang mengalami dampak pandemi, justru donasi diodot untuk korban terdampak pandemi lain,
justru besar begitu. Masya Allah. Itulah yang akhirnya nggak aneh gitu, karena memang ternyata kami meyakini itu ada kesadaran yang timbul, bahkan kesadaran bersyariat Islam, artinya mereka yang tadi saya ceritakan ada yang tadinya belum berhijab karena diceramain sama Al-Quran itu sendiri gitu. Kita nggak ceramah ya, kita nggak cuap-cuap sampai berbusa, tapi karena sudah menjiwai apa yang dibaca, maka akhirnya timbul kesadaran itu. Dan program lain itu banyak di Dewan News, terutama di sosial ya, kita langsung terjun di daerah-daerah terdampak musibah gitu, yang akhirnya teman-teman bahkan semangat betul itu membangun tempat-tempat yang berpotensi jariah gitu. Kalau dulu awal-awal kita membuat donasi itu disalurkan untuk logistik korban bencana, tapi kemudian akhirnya bergeser ke hal-hal yang sifatnya nanti menjadi jariah, musola darurat, JK darurat, yang kemudian menjadi masjid. Lalu kalau di Palu itu kita punya rumah Quran 2, itu di Petobo sama Balaroa, anak-anak korban likuifaksi yang selamat, lalu kita didik di rumah Quran ada sekitar 140 anak gitu. Yang kemudian tiap hari ngaji, pulangnya kita bawain oleh-oleh, ciki, mereka senang gitu. Tapi mereka akhirnya semangat bangkit dari keterpurukan di musibah. Betul. Artinya teman-teman Dewan News memang bisa, walaupun memang tujuan utamanya tetap kita tilawah, si Al-Quran itu yang paling utama karena kita komunitas Quran. Selebihnya memang tambahan, banyak lah teman-teman ada yang bergelut di stand up dakwah. Gitu. Ada yang lain-lain kalau di Dewan News. Karena memang sesuai dengan kemarin. Ada anak-anak biker ya, Odot Biker Club, anak motor. Jadi mereka touring, bawa hasil sedekah Quran, kita bawa berapa ribu Quran, keliling ke beberapa titik. Besok targetnya ke Pulau Andalas, ke Sumatera, bagi 80 titik, bagi-bagi Quran begitu. Jadi mereka biker touring, keliling-keliling, sambil singgah di tempat-tempat, sambil sebar Quran. Tilawah itu sebagai pencetus ya. Betul. Ketika sudah tilawah, muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Iya. Ketika baru bisa baca, mungkin karena kesehariannya ya. Betul. Tercetuslah ingin memperbaiki bacaannya. Kemudian tafsirnya dan sebagainya. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialnya. Iya. Nyambung berarti. Betul. Mungkin ini makna dari keberkahan kan, ziyadatul khair ya. Bertambah terus kebaikannya nih. Dari awalnya baca Quran doang dalam tanda kutip ya, tapi imbasnya bisa meluas seperti ini. Alhamdulillah. Dan tentu Om Apud yang sudah dijajaki juga kolaborasinya bersama Syamil dan One Day One Juice tampaknya sudah cukup banyak juga ya selama ini. Betul. Kita sudah tahun ke berapanya? 2018 ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita ini Syamil yang ketiban berkah. Berkahnya ya. Buat berkah, ketemu orang soleh di Odoj, kita kerjasama ya. Kalau boleh diceritakan mungkin kerjasama yang pernah kita jalani bersama nanti. Boleh, nanti boleh giliran kalau berkenan. Silahkan. Ya, alhamdulillah untuk Odoj dan Syamil sendiri udah mulai kerjasama itu dari 2018 ya. Kita punya program awalnya wakaf Al-Quran, wakaf Al-Quran nasional, terus berganti nama menjadi sedekah Al-Quran nasional. Nah, jadi alhamdulillah seperti yang tadi Pak Bapak ceritakan, jadi teman-teman ikut serta mendistribusikan Al-Quran. Selain mengumpulkan donasi, kemudian kita jadikan Al-Quran untuk didistribusikan. Mereka juga langsung jadi dari Odojer untuk Odojer oleh Odojer, jadi seperti itu kerjasama sudah terjalin selama ini dengan Syamil Quran. Alhamdulillah dari 2018 itu udah 42.000 Al-Quran yang kita sebar dari Sabang sampai Merauke. Tadi sempat kami kasih lihat di daerah kota Waringin Timur itu mereka membagian Quran itu sampai naik kapal gitu. Jadi melewati sungai untuk mendistribusikan Al-Quran sampai seperti itu. Dan ini insya Allah ke depan kita akan lebih masifkan lagi. Karena memang masih banyak permintaan Quran. Terakhir itu dari Palupo sama dari Sorong udah ada permintaan dan Pulau Andalas. Jadi insya Allah ke depan lebih sinergikan lagi kerja kita sama Syamil Quran di program PKA Quran nasional dan program-program lain. Alhamdulillah ya. 42.000 mushaf. Karena kita dapat data ya dari BPS sama dari tim riset yang lain bahwa sebetulnya hampir setengahnya orang Muslim Indonesia itu belum bisa baca Quran. Nah, itu dia. Dan ternyata salah satu
kenapa mereka belum bisa baca Quran adalah tidak punya Al-Quran gitu. Tidak punya Al-Quran. Ini adalah PR kita gitu ya. Iya. PR kita bagi-bagi tugasnya mungkin dengan dengan lembaga yang lain yang bergelut di pembelajaran Al-Quran juga kita kerjasama. Tapi syiar kita juga di bagaimana yang pertama dulu mereka punya Quran dulu gitu. Nah itu dia. Ada yang nggak punya Quran itu karena memang nggak mampu beli Quran gitu. Betul. Kemudian ada yang nggak punya Quran itu karena nggak ada yang jualan di sana gitu ya. Iya. Atau mungkin ada Quran tapi tidak layak untuk dibaca, mungkin Betul. sudah rusak dan lain-lain. Jadi paling kita menyelesaikan sebuah PR itu ya, sebuah Iya. PR yang mudah-mudahan setelah mereka dapat Al-Quran, jadi suka dengan Al-Quran, tilawah, kemudian maka kebaikan-kebaikan yang lainnya kan muncul ya. Insya Allah. Dan tadi selain distribusi Al-Quran, ada juga tadi rumah Quran, bahkan ada divisi khususnya ya, kalau tidak salah. Nah, boleh diceritakan bagaimana Odoj yang sebuah komunitas yang awalnya mungkin ya tidak boleh dikatakan non-profit organization juga ya. Kok bisa bikin rumah Quran dan alhamdulillah manfaatnya terasa juga bagi anak-anak yang ada di sana. Boleh diceritakan? Pandemi seperti sekarang ini apa harus kita kerjakan? Udah kuatkan sistem imun aja. Pertanyaannya sistem imun kita dikuatkan gimana? Kita harus tahu dulu. Oh ternyata by science ya, malah di ilmuwan-ilmuwan itu menyebutkan bahwa ternyata markasnya sistem imun kita itu ada pada perut atau pencernaan atau usus kita. Nah maka beri mereka makanan. Ya makanannya seperti apa? Ya habatus sauda, ya madu, ya kurma, ya rempah, ya rimpang. Rumah Quran ini kan kita baru mencetuskan beberapa pekan yang lalu. Iya. Kita jadi baru menggarap program apa yang mau kita buat. Salah satunya gerakan membaca terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran. Sehingga kita tidak hanya membaca Al-Quran tapi juga mengerti arti Paham ya. umum gitu, Okay. secara umum ayat Al-Quran. Yeah. Terus juga kita ada program membuat tahfiz Al-Quran untuk anak yatim, untuk kaum duafa gitu. Sehingga mereka juga selain mulia karena statusnya sebagai anak yatim, Betul. juga mereka mulia sebagai ahlullah gitu, sebagai ahlul Quran. Betul. Banyak sebenarnya mau kita garap, insya Allah nanti kita ada wakaf sedekah Al-Quran gitu. Nanti mereka bisa membaca Al-Quran itu produk syamil itu, produk syamil. Jadi kita ada sinergi yang memang ini perlu berlanjut karena permintaan dari Jakarta pun sangat banyak. Mereka membutuhkan Al-Quran wakaf. Beberapa Quran yang ada di Jakarta itu banyak yang menghubungi saya gitu. Iya. Kita kerjasama. Ada nggak rumah mushaf yang bisa diberikan gratis ke kita gitu. Oh insya Allah ke depan kita ini akan bekerjasama dengan Syamil. Kalau ini goal itu ya, kita akan insya Allah membagikan ke antum untuk semua. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita menjadi bagian dari gerakan kebaikan ini. Amin. Iya. Insya Allah. Nah, sekarang kan alhamdulillah ya baru dilantik Ustaz Bakat dan kawan-kawan. Masih segar nih. Masih fresh begitu ya. Dan tentu perjalanan menuju 2024 juga panjang. Kira-kira sudah ada yang direncanakan tidak hal yang fresh mungkin dalam periode selanjutnya? Jadi kalau yang tadi rencana kita bikin sedekah Quran kan kita akan buat yang jauh lebih masif. Betul. Karena ternyata respon masyarakat begitu tinggi. Nah, kemudian kita akan ada lagi namanya Olimpiade Pecinta Quran. Ini sudah 2 kali kita laksanakan selama 2 periode kemarin. Iya. Sekarang ini insya Allah akan kita laksanakan lagi yang ketiga. Jadi ini ajangnya orang-orang yang juara 1 seleksi lomba MTQ, MHQ dan tafsir Quran di masing-masing provinsi akan dilombakan lagi di tingkat pusat. Nah, yang ketiga tadi rumah Quran. Kalau yang tadi diceritakan Pak Fazrin itu rumah Quran yang akan kita buat terpusat di Jakarta. Sebelumnya, jauh sebelum itu sudah kita buat tadi 2 di Palu, juga 4 di Papua. Jadi kita punya rumah Quran di daerah yang kemudian kita pusatkan di pusat di Jakarta untuk koordinasi yang kemudian nanti akan kembangkan lagi di daerah-daerah lain. Salah satu target besar dari teman-teman di kepengurusan sekarang adalah kita
ingin menghasilkan paling tidak satu saja minimal seorang hafiz Quran. Amin ya Allah. Karena prinsipnya kami ingin, kalaupun nanti tanda tangan kami sudah tidak berlaku lagi, mudah-mudahan pahala tetap mengalir. Itu dia. Dari seorang hafiz Quran yang terus mengulang-ulang bacaannya, yang mereka bisa menghafal karena ada saham pahala dari kita, ada keringat kita dititipkan di hafalan beliau. Yang mudah-mudahan beliau juga kemudian menjadi pengajar, yang kemudian punya murid-murid yang menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan itu menjadi saham pahala jariah kita. Amin. Minimal satu saja. Kalau jauh lebih dari itu, Alhamdulillah. maka mudah-mudahan mohon doanya, mohon dukungan dari teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini. Mudah-mudahan mimpi itu bisa kita wujudkan. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah ya. Ada spoiler. Spoiler apa nih? Menarik nih. Ini katanya yang fresh yang Boleh. Nah, di Odds itu sekarang ada bidang baru namanya bidang olahraga dan seni budaya. Olahraga dan seni budaya. Wah, ini menarik nih. Gimana nih ceritanya? Apa hubungannya? Ada Bisa di Tapi Odds bukan gitu ya? spoiler, karena kita baru akan berakhir Iya. bulan depan. Jadi ini ada bidang baru dan nantikan program-program menarik lainnya. Baik. Ini kombinasi antara Al-Quran dan olahraga juga kesenian. Karena orang muslim itu harus kuat. Betul. Harus Dan, sehat. dan Allah juga mencintai Betul. keindahan. Nah, itu. Nah, kira-kira gebrakannya seperti apa? Kita nantikan. Menarik ini. Gabung ya udah cepet-cepet. Gabung Iya, udah cepat-cepat, informasi. mumpung masih fresh ya. Alhamdulillah. Mesti 1 juz dulu, tapi bisa bertahap gitu ya. Betul. Nanti bisa naik level. Iya. Nah, mungkin boleh nih berbagi tips juga bagi pemirsa yang ingin istiqomah bisa one day one juz dari yang awalnya mungkin belum terbiasa sama sekali. Kira-kira bagaimana untuk memulainya, tipsnya barangkali? Iya, jadi kita tuh masing-masing punya cara. Jurus sendiri ya. Jurus. Prinsip utamanya kalau teman-teman di Odot itu prinsip tak tertulis. Prinsipnya bisa karena biasa karena dipaksa. Maka paksa dulu, baru nanti terbiasa. Yang kedua, teman-teman itu punya jurus. Ada yang sebut jurus kuda gitu. Kan larinya cepat. Jadi dia dihajar tuh. Misalkan targetnya pada maghrib udah harus hafalan, maka di maghrib baru ngejar 1 juz ngaji. Ada yang setiap habis sholat, pada sholat itu 5 waktu, dia 2 lembar, itu jurus kerbau gitu, lambat, pelan-pelan. Jadi 2 lembar, 10 lembar, pada isya kelar gitu. Ada yang jurus apalagi itu, banyak jurusnya begitu. Ada yang pada subuh 4 lembar, pada zuhur 4 lembar, lalu 2 lembarnya pada asar gitu sudah. Jadi mereka punya cara masing-masing. Dan memang di One Day One Juz itu kan 60% lebih itu membernya perempuan. Iya. Nah ini justru kalau kata penelitian itu kan perempuan itu punya kelebihan dibandingkan laki-laki karena punya korpus kolosum, otaknya lebih tebal 30% dibanding laki-laki, yang membuat perempuan bisa melaksanakan banyak kegiatan dalam satu waktu. Jadi banyak ibu-ibu saya temuin justru bukan curhatnya gini, saya sebelum ikut Odot itu boro-boro saya ngaji 1 hari 1 juz. Ngaji hari ini, kapan lagi saya baru ngaji lagi? Iya. Tapi ketika ikut Odot, bukan lagi 1 juz. Ada yang sampai 5 juz, ada yang 10 juz sehari. Masya Allah, sehari 10 juz. Betul. Dan urusannya selesai gitu. Allah. Makanya kadang ada yang sambil, tangan kanannya goreng tempe nih, terus sambil ngiris bawang, tangan kiri megang HP, gitu, kakinya nendang ngepel gitu, kaki kirinya masih kucing gitu. Terus mulutnya masih ngoceh-ngoceh itu masih bisa gitu, tapi holasnya selesai gitu. Itu. Dan akhirnya teman-teman tingkat holasnya tinggi, dan itu memang kita pantau terus gitu, sehingga akhirnya memang terawasi gitu. Mana faktor-faktor yang menjadi pendukung agar mereka bisa istiqomah. Itu salah satunya jurus-jurus itu, dan memang menguatkan menguatkan ketika mereka ada di dalam grup, kita dorong terus agar grup itu bisa lebih kuat gitu. Kayak saya, istri saya itu punya teman satu grup itu banyak orang Palu. Nah, itu ngobrol aja. Nah, ketika Grand Launching ketemu, akhirnya ikatan hatinya semakin kuat. Saling mengunjungi, sehingga ketika saya ke Palu sama istri menginap di rumah beliau ke Jakarta nginap di rumah kami gitu. Sehingga akhirnya ikatan hati semakin kuat, dukungan semakin kuat. Nah, itu akhirnya membuat mereka betah gitu. Iya. Ini teman saya bisa istiqomah, masa saya nggak bisa? Bukan dibalik prinsipnya. Kalau dia bisa, ngapain harus saya? Itu dia ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, saya ingin memberikan kesempatan kepada seluruh kawan-kawan dari Odot yang hadir di sini, semuanya harus kebagian. Ingin menyampaikan pesan apa kira-kira untuk pemirsa yang sedang menyaksikan acara kita? Pokoknya semuanya harus kebagian. Silakan satu-satu. Untuk teman-teman yang belum bergabung dengan Odot, yuk kita gabung bersama, ada
ada program satu hari cuma satu ayat gitu, masa nggak bisa gitu. Baik kalangan milenial ataupun kalangan kolonial ini Bisa juga ya. jadi mari kita bersama-sama membaca Al-Quran agar Indonesia ini berkah. Amin. Insya Allah. Silakan. Belum kenalan ini dengan teh siapa kalau boleh tahu teh? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iza, mengajak pemirsa yang lagi nonton untuk ikut gabung di komunitas Mendiwanjus, komunitas yang penuh berkah, bisa nambah saudara, menambah pahala banyak juga karena setiap harinya kita bakal ketemu terus sama Al-Quran gitu. Dari yang tadinya malas, bahkan Quran cuma ditinggal jadi pajangan, akhirnya jadi kebaca terus gitu kan, jadi bermanfaat gitu. Jadi jangan ragu lagi, ikut gabung di komunitas Mendiwanjus. Baik, alhamdulillah. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya biasa dipanggil Hedung, Ya. asli dari Bandung. Itu tuan rumah ya. Alhamdulillah diberi kesempatan bisa bergabung dengan teman-teman semuanya di sini. Saya hanya berbagi pengalaman saja. Boleh, silakan. Bahwa ternyata dengan bergabung waktu itu betul istiqomah kita jadi dapat gitu kan. Biasanya kalau ngaji sendirian itu ada capeknya, ada antar lagi, besok lagi, Allah juga maha tahu kalau kita capek. Ada aja alasannya ya. Kalau di ODC itu ditungguin, laporan kita tuh ditungguin kan, sama muncul aja yang belum lapor di Japri. Karena Japrinya juga nggak sehari ya, gitu. Duhur di Japri, asal di Japri. Alhamdulillah dengan bergabung di komunitas Mendiwanjus itu, saya terutama dengan teman-teman dari 2013 dari sejak pertama ini, alhamdulillah kita tiap hari bisa istiqomah ya. Jadi jangan ragu lagi untuk bergabung bersama kami. Demikian dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Dari pemirsa yang menyaksikan tayangan kita ini, kami mengajak untuk yuk gabung ke Odoj. Banyak manfaat bisa kita dapatkan. Waktu kita jadi berkah, itu hanya kita tuju ya, keberkahan dari Allah. Kita nggak tahu amal mana yang akan Allah terima. Mungkin salah satunya dari tilawah yang kita baca. Kalau nggak bisa satu hari satu juz, kami masih punya program lain, satu hari satu ayat. Insya Allah pelan-pelan kita baca sama-sama untuk bisa istiqomah satu hari satu juz. Insya Allah. Baik. Dari Pak Sekjen dulu, nanti usaha bakat penutup. Silakan. Ya, karena di belakang banyak yang ngajakin gabung, saya mau ngasih tahu cara gabungnya. Nah, itu dia. Gimana nih? Tadi diajakin gitu. Banyak yang ngajakin tapi nggak tahu cara gabungnya, ntar sayang gitu ya. Jadi buat teman-teman semua, Bapak Ibu pemirsa yang sedang nonton gitu ya, yang mau daftar ke komunitas One Day One Juice, teman-teman bisa buka website di onedayonejus.org ya, onedayonejus.org. Nah, itu diklik aja, dibuka, terus kemudian cari menu daftar. Oh iya. Ya, nanti ada paling atas tuh daftar, diklik, nanti isi form. Nah, nanti kalau diisi form ditunggu gitu ya. Nanti akan langsung ada admin yang akan menjapri untuk di-invite ke grup. Oh ya, begitu caranya ya. Tinggal buka onedayonejus.org ya. Silakan, nanti ada opsi daftar di sana. Selanjutnya nanti ada admin yang akan mengurus ya. Nih di sini. Dari sini ya. Nanti tolong ditampilkan ya. Silakan. Baik, Ustaz Bakat mungkin sebagai penutup. Siap. Saya ini kan pengurus. Kalau saya bilang masuk Odot itu enak, ya pasti pengurus pasti bilang begitu. Maka saya nggak mau bilang masuk Odot itu enak. Silakan Bapak Ibu nikmati sendiri hidangannya. Jadi ketika Bapak Ibu gabung di Odot, nikmati aja. Kalau memang merasa nggak cocok, silakan, nggak apa-apa, kita persilakan keluar. Kita nggak maksa. Masuk Odot itu gratis. Yang kedua, ada pesan. Saya ingat banget kata-kata seorang ustadz. Ustadz pernah bilang begini. Jika hari ini kamu sedang malas baca Quran, bisa jadi bukan kamu yang lagi malas baca Quran, tapi bisa jadi karena Quran yang nggak mau dibaca sama kamu. Ini bisa jadi quote. Sekali lagi ya, jika hari ini kamu sedang malas baca Quran, bisa jadi bukan kamu yang sedang malas, tapi bisa jadi karena Al-Quran yang nggak mau dibaca sama kamu. Kenapa? Karena nanti Quran kan yang jadi teman kita. Ketika kita nanti ditutupkan kafan, lalu dibawa ke kubur, Quran yang akan jadi teman di dalam kubur. Quran juga yang akan menjadi syafaat, penyejuk di hari kiamat ketika kita nanti akan tenggelam
matahari ada di atas kepala kita tenggelam dari keringat-keringat atas dosa-dosa kita sendiri. Quran yang jadi penyejuk gitu. Lah kalau Quran nggak mau dibaca sama kita, berarti Quran nggak mau jadi teman kita di kubur, nggak mau jadi penyejuk, nggak mau jadi syafaat di hati. Maka ayo teman-teman bergabung. Dengan bergabungnya teman-teman, saya sudah merasakan bergabungnya teman-teman bersama barisan 126 ribuan orang di komunitas One One Juice. Ketika saya ceritakan di berbagai daerah, ternyata itu menjadi magnet. Ternyata banyak yang ikut. Dan kemudian mereka bertanya-tanya, dan kemudian bergabung. Jadi artinya, ketika teman-teman bergabung, teman-teman bukan hanya dapat pahala dari bacaannya kita sendiri, tapi ternyata kita juga mendapat pahala dari orang-orang yang kemudian terekrut gara-gara ada gabungan kita. Mudah-mudahan jadi pahala jariah kita. Mohon doanya agar kita semua bisa istiqomah. Amin ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah inspiratif sekali obrolan kita di hari ini. Jadi kalau tadi ada cerita, selalu ada alasan supaya kita gak baca Quran, harus diingat-ingat quote yang tadi. Boleh jadi bukan kita yang malas sebetulnya, tapi boleh jadi Al-Quran yang tidak mau untuk kita baca. Nauzubillah ya. Ya, kalau di perusahaan kita serasa diaudit ya. Serasa diaudit betul ya. Kenapa Al-Quran itu masih bagus aja ya di lemari gitu. Iya. Ternyata mungkin Al-Qurannya yang nggak mau dibaca dengan kita ya. Iya, nauzubillah. Semoga Al-Quran betul-betul bisa menjadi sahabat kita sampai surga nanti. Dan salah satu cara untuk memastikan Quran jadi sahabat kita ya awalnya dibaca dulu ya. Kita baca mudah-mudahan dengan istiqomah, syukur-syukur bisa one day one juz. Al-Quran mudah-mudahan jadi penerang kubur kita dan jadi syafaat nanti di yaumil hisab. Terima kasih banyak, ditunggu gabung di Odoj dan tadi selamat menikmati hidangannya nanti setelah bergabung ya. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semua, semoga bermanfaat obrolan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.